Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita seringkali mendengarkan kata-kata tawassul atau perantaraan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Mari kita lihat kira-kira tawassul itu apa dan bagaimana. Ya, seorang sahabat Nabi dari pegunungan berjalan kaki 3 hari 3 malam untuk menjumpai Rasulullah SAW. Ya, hari Senin dia tinggalkan rumahnya, hari Rabu baru sampai ke rumahnya Rasulullah. Alangkah kagetnya setelah banyak orang ya menangis. Kenapa kalian menangis kumpul? Apakah Anda tidak tahu Rasulullah wafat hari Senin? Nanti tadi dikuburkan siang Rabu itu ya. Jadi 3 hari mayatnya Rasulullah, Senin, Selasa, Rabu baru dikuburkan. Begitu mendengarkan Nabi wafat, menangislah histeris seorang pemuda ini. Ya. Ditegur oleh sahabat, ya fulan, jangan menangis seperti itu. Yu'adzibul mayyiti bi biqa'i alihi, mayat itu disiksa karena ratapan orang hidupnya. Kalian tahu saya melakukan barusan dosa besar. Enggak disebutkan dalam riwayat itu dosa besar apa. Tidak mungkin Tuhan mengabulkan dosa, mengampuni dosa saya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ya bisa memaafkan saya. Saya datang ke sini untuk minta pembelaan dari Rasulullah. Saya minta tawassul melalui Rasulullah, mudah-mudahan Allah bisa mengampunkan dosa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sudah wafat. Jadi saya tidak punya kesempatan lagi untuk diampuni dosanya. Udah dibiarkanlah sahabat itu menangis meraung-raung di malam hari. Menjelang sholat subuh, Rasulullah datang kepadanya, entah itu mimpi atau entah itu imajinasi, Allahu a'lam. Sahabat Nabi, imam atau sahabat Nabi lah pada waktu itu juga datang. Suruhlah orang pedalaman pegunungan itu berhenti menangis karena Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Datanglah. Berhentilah menangis setelah ditegur. Saya barusan didatangi Rasulullah SAW. Barang siapa yang bermimpi menjumpai diriku, maka akulah yang betul-betul dilihat. Barang siapa yang bermimpi menjumpai Rasulullah SAW, dia benar mimpinya. Satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis wajahku, kata Rasulullah. Nah, pemuda itu juga langsung berhenti karena pernah mendengarkan hadis itu. Jadi ini pertanda bahwa tawassul itu bukan hanya pada waktu orang itu masih hidup, tapi juga orang itu sudah wafat pun juga masih bisa. Allahu a'lam. Riwayat ini menjelaskan seperti itu. Ya. Bertawassul memang hati-hati, karena siapa tahu kita meminta kepada makhluk bukan kepada Allah, itu keliru, itu bid'ah. Tapi tawassul dengan cara yang benar, seperti yang dituntunkan Rasulullah SAW atau yang dituntunkan oleh Al-Quran, itu boleh. Ya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa Rasulullah itu menggunakan fi'il mudhari, present continuous tense. Berarti Nabi masih bisa memberikan efek dulu, sekarang, dan akan datang. Ayat lain dalam surah An-Nisa ayat 60 ya, misalnya dia katakan wa ma arsalna min rasulin illa liyutabidnillah. Walau annahum idza lam anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul lawajidullah tawwabur rahim. Kalau ada orang yang menganiaya dirinya Muhammad lalu datang kepadamu, artinya bertawassul melalui dirimu, ya, lalu minta ampun kepada Allah, minta juga diampunkan dosanya olehmu, maka niscaya engkau akan menjumpai aku, Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, itulah tadi asbabul kaitannya hadis itu dengan kisah pemuda tadi itu. Ya, jadi bertawassul itu boleh. Ada hadisnya, ada ayatnya. Ya. Karena itu mari para pemirsa, mari kita selalu mengenang orang-orang termuliakan kita. Rasulullah Muhammad SAW, orang tua kita. Ya. Karena barang siapa mengingat orang matinya, maka itu pun juga akan dibasahkan hatinya dengan keimanan. Orang yang tidak pernah mengingat kematian, hatinya kering. Maka itu Rasulullah menasihati kita untuk rajin mengikuti orang, mengantarkan orang-orang yang dimakamkan di kuburan. Itu nanti akan menjadi satu nasihat yang sangat bagus. Ya, karena itu para pemirsa, mari kita berusaha untuk sesadar mungkin ya, jangan sampai nanti
ya kita menyesal, diberikan kesempatan kepada Allah dengan berbagai cara untuk mendekatkan diri, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan diri kita dunia dan di akhirat, tapi fasilitas itu kita tidak gunakan. Di antara fasilitas itu adalah tawassul melalui perantaraan orang kekasih Allah. Ya, mungkin doa kita memang tidak bisa dikabulkan, tapi kalau orang lain mendoakan kita yang dekat dengan Allah, maka insya Allah doa kita pun juga akan diijabah. Dan itu dampaknya ke kita langsung kan. Karena itu para pemirsa, izinkanlah saya mengajak pada kesempatan yang terbatas ini, ya, untuk senantiasa memperbaiki kualitas spiritualitas kita, memperbaiki kekuatan imajinasi kita, memperbaiki sholat dan tasbih-tasbih kita. Maka pada saat yang bersamaan nanti kita bisa bertawassul, ya, kepada orang-orang yang kita cintai dengan penuh efektif. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.